Bacaan kita hari ini adalah Kejadian 41, ayat 25-36. Mari kita baca bersama. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku, Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk, yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku, ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini, karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun berarti. Hal itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu, memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Amin. Mari kita merenungkan firman dengan judul, Penafsiran Yusuf, Dialah Allah. Yusuf berdiri di hadapan Firaun. Inilah tempat yang sangat didambakan Yusuf 2 tahun sebelumnya. Saat itu, ia pernah meminta tolong kepada kepala juru minuman yang ditemuinya di penjara. Permintaannya adalah agar sang juru minuman menceritakan kepada Firaun tentang dirinya yang dipenjara secara tidak adil dan memohon pembebasannya. Ini menunjukkan sisi kemanusiaan Yusuf yang masih bersandar pada pertolongan manusia. Di mata manusia, Firaun mungkin terlihat memiliki kuasa untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Jika kita membaca kisah dalam kitab Kejadian ini, kita akan melihat bahwa Allah lah yang membuat semua keputusan dan memegang kendali penuh atas semua peristiwa ini. Di dalam diri Yusuf masih ada kelemahan ini. Secara manusiawi, hal ini sangat bisa dimengerti, tetapi ia tidak ditakdirkan untuk hidup biasa, melainkan untuk menjadi Perdana Menteri. Untuk menduduki jabatan setinggi itu, kelemahan sekecil apapun tidak bisa dibiarkan. Dalam kehidupan biasa, kelemahan kecil mungkin tidak menjadi masalah besar. Tetapi begitu seseorang memiliki kekuasaan dan kedudukan, hal kecil itu dapat menjadi celah yang fatal. Allah hendak memurnikan Yusuf dari celah kecil ini. Dan 2 tahun pun berlalu. Selama waktu itu, kelemahan Yusuf telah diatasi. Ketika berdiri di hadapan Firaun, Yusuf tidak lagi menunjukkan kelemahan yang sama. Firaun bertanya kepada Yusuf, "Aku telah mendengar kabar tentang engkau, bahwa engkau dapat mengartikan mimpi." Jawaban Yusuf atas perkataan ini menjadi momen yang sangat penting dalam hidupnya. Ini seperti sebuah ujian yang menentukan. Jika ia lulus, Yusuf bisa keluar dari penjara yang telah lama menyiksanya. Dalam ujian ini, Firaun seolah-olah bertanya, "Sanggupkah engkau melakukannya?" Namun, terhadap pertanyaan ini, Yusuf memberikan jawaban yang tidak terduga. Ia menjawab, "Bukan aku." Dalam versi NIV, ia menjawab, "I cannot do it." Aku tidak dapat melakukannya. Namun jawaban yang mengejutkan ini tidak berhenti di situ, melainkan berlanjut, "Bukan aku, melainkan Allah yang akan melakukannya." Inilah inti kehidupan kita sebagai orang percaya. Aku tidak bisa, tetapi Allah kita bisa. Aku tidak sanggup, tetapi Allah kita yang melakukannya. Perubahan ini sangat luar biasa. 2 tahun sebelumnya, Yusuf masih mencoba bersandar pada manusia untuk bisa bebas. Jika Yusuf bertemu Firaun 2 tahun sebelumnya, ia mungkin tidak akan bisa memberikan jawaban seperti ini. Ia meminta tolong kepada kepala juru minuman untuk menyampaikan pesannya kepada Firaun, karena ia keliru mengira bahwa kuasa untuk membebaskannya ada pada Firaun. Namun, sekarang tidak lagi. Ketika Yusuf mendapat kesempatan untuk berbicara di hadapan Firaun, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang permohonan pribadinya. Ia tidak berbicara tentang dirinya sendiri, melainkan tentang siapa?
Ia berbicara tentang Allah. Ia tidak menggunakan kesempatan berharga ini untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk kemuliaan Allah. Inilah pertumbuhan iman Yusuf. Saya berdoa dalam nama Tuhan, agar kita semua juga mengalami pertumbuhan seperti ini. Meskipun berdiri di hadapan Firaun, fokusnya bukanlah Firaun. Saat hidup di dunia, di hadapan berbagai kekuasaan, dan dalam situasi yang dapat mendatangkan penderitaan, fokusnya tidak tertuju pada semua itu. Ia tidak gentar terhadap orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh. Kesadarannya penuh. Aku sedang berdiri di hadapan Allah. Prioritasnya bukan lagi bersandar pada Firaun, melainkan pada Allah. Tujuannya bukan lagi sekadar keluar dari penjara, melainkan memberitakan Allah. Inilah buah dari waktu pematangan dalam kehidupan Yusuf. Kini, Yusuf yang telah matang menafsirkan mimpi Firaun. Penafsirannya mengalir tanpa hambatan. Setelah mendengar cerita mimpi dari Firaun, ia tidak ragu sedikit pun atau menunda dengan berkata, "Berikan saya waktu untuk berpikir." Setelah mendengarnya, penafsiran pun langsung ia sampaikan. Yusuf dapat melakukannya, bukan karena ia bijaksana atau cerdas, melainkan karena Allah menyertainya dan memberinya hikmat untuk menafsirkan. Dalam peristiwa ini, kita harus mengakui, ini adalah pekerjaan Allah. Penafsiran Yusuf atas mimpi Firaun secara garis besar terdiri dari 4 hal. Pertama, kedua mimpi itu pada dasarnya 1. Kedua, angka 7 berarti 7 tahun. Ketiga, akan ada 7 tahun kelimpahan yang diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Keempat, pengulangan mimpi tersebut menunjukkan bahwa hal itu pasti akan terjadi, dan akan terjadi dalam waktu dekat. Di awal dan akhir penafsirannya, Yusuf selalu menempatkan Allah. Mari kita baca firman dari ayat 25 bersama-sama. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya." Amin. Yusuf menegaskan bahwa mimpi tentang sapi dan bulir gandum adalah satu, dan bahwa Allah telah menunjukkan kepada Firaun apa yang hendak ia lakukan. Di awal penafsirannya, Yusuf berbicara tentang Allah. Melalui mimpi, Allah memberitahukan rencananya, peristiwa yang akan terjadi di dunia, dan ia menyingkapkannya terlebih dahulu. Kemudian di ayat 32, Allah kembali disebut. Mari kita baca bersama firman di ayat 32. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun berarti. Hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Amin. Mimpi yang datang berpasangan sering muncul dalam kisah Yusuf. Pertama, Yusuf sendiri bermimpi 2 kali. Mimpi tentang berkas-berkas gandum dan mimpi tentang matahari, bulan, dan bintang. Lalu 2 pegawai istana yang dipenjara bersamanya juga masing-masing bermimpi 1 kali, sehingga menjadi sepasang mimpi. Terakhir, mimpi Firaun juga datang berpasangan. Pengulangan mimpi ini memiliki makna khusus. Seperti mimpi-mimpi sebelumnya, sepasang mimpi ini melambangkan kepastian. Bermimpi sekali bisa saja kebetulan, tetapi makna dari mimpi yang berulang 2 kali adalah bahwa hal ini pasti akan terjadi. Baik mimpi yang dialami Yusuf di masa mudanya maupun mimpi Firaun, Allah ingin menunjukkan bahwa rencananya pasti akan tergenapi. Namun, 2 mimpi Firaun memiliki 1 arti tambahan, yaitu kecepatan. Melalui 2 mimpi, Allah tidak hanya ingin memberitahukan kepastian, tetapi juga urgensi. Maksudnya adalah, engkau harus cepat bersiap, engkau harus bergegas. Kehendak Allah ini dijelaskan oleh Yusuf dengan mengatakan, hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Demikianlah Allah menyatakan dirinya di dalam mimpi. Melalui mimpi, ia mengungkapkan rencananya. Dan ia sendiri yang akan menggenapi rencana itu. Waktu dan kecepatannya pun ditentukan oleh Allah. Dialah yang mengendalikan seluruh sejarah. Oleh karena itu, tujuan mimpi bukanlah sekadar untuk melihat masa depan. Yang terutama harus kita lihat melalui mimpi adalah Allah kita. Mimpi adalah sarana bagi Allah untuk menyatakan siapa dirinya. Jika kita hanya melihat prediksi masa depan, tanpa melihat Allah di baliknya, kita telah kehilangan tujuan sejati dari mimpi itu. Melalui mimpi, kita seharusnya melihat Allah kita. Sekarang, Yusuf memberikan nasihat tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi 2 kali 7 tahun yang telah Allah perlihatkan. Di sini, mungkin ada satu lagi godaan bagi Yusuf. Mari kita baca bersama firman di ayat 33. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Amin. Nasihat Yusuf adalah, angkatlah seseorang. Untuk mempersiapkan masa itu, ia menyarankan agar Firaun memilih seorang yang berakal budi dan bijaksana. Jika saya yang berada di posisi Yusuf, saya mungkin akan mengusulkan, percayakanlah pekerjaan ini kepada saya. Saya mungkin akan berkata,
saya bisa melakukannya. Atau, jika tuanku membebaskan saya dari penjara, saya akan mengerjakan tugas ini. Namun, Yusuf tidak melakukannya. Tanpa menonjolkan diri, ia berkata secara objektif, "Angkatlah seorang yang bijaksana." Ini menunjukkan bahwa bahkan pada saat seperti ini, bukan dirinya yang ia tonjolkan, melainkan Allah yang ia kedepankan. Ia memastikan dirinya tidak menonjol agar kemuliaan Allah tidak tertutupi. Ayat 34 dan 35 menasihatkan untuk mengumpulkan 1/5 dari hasil panen pada masa kelimpahan dan menyimpannya di setiap kota. Sekarang mari kita baca bersama firman di ayat 36. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Amin. Singkatnya, nasihat Yusuf adalah bahwa pada masa kelimpahan, kita harus bersiap untuk masa kelaparan. Kitab Amsal dan Pengkhotbah mengajarkan bahwa salah satu hikmat tertinggi adalah memahami waktu yang tepat. Mengetahui kapan harus bertindak adalah inti dari kebijaksanaan. Pada masa kelimpahan, kebanyakan orang berpikir bahwa kemakmuran ini akan berlangsung selamanya. Namun tidak demikian. Jika ada masa yang baik, pasti ada juga masa yang sulit. Dan jika kita dapat melewati masa sulit dengan baik, masa kemakmuran akan datang kembali. Kuncinya adalah, untuk dapat melewati masa sulit, kita harus bersiap dengan baik pada masa kelimpahan. Hal ini tidak hanya berlaku pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek rohani. Sangat penting untuk belajar Alkitab dan membangun kebiasaan rohani yang kudus ketika kita sedang dalam keadaan damai dan tidak ada kesulitan. Hal yang sama berlaku untuk anak-anak kita. Penting untuk membangun kebiasaan kudus ini sejak dini, sebelum masa remaja tiba. Jika tidak, akan sangat sulit membangunnya ketika mereka memasuki masa-masa yang penuh gejolak. Jika kita baru mulai membangun kebiasaan rohani saat masalah datang, meskipun patut disyukuri, hal itu sebenarnya sudah agak terlambat. Akibatnya, masa sulit itu bisa terasa lebih berat dan berlangsung lebih lama. Seseorang yang imannya terlatih dengan baik dan memiliki kebiasaan rohani yang mapan pada masa damai tidak akan mudah goyah ketika masa sulit datang. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Allah memegang kendali atas sejarah. Sejarah yang berada dalam kedaulatannya tidak selalu mulus. Ada masa kelimpahan, tetapi masa kesusahan dan penderitaan juga bisa datang. Oleh karena itu, Allah memberikan kita hikmat untuk bertindak di masa damai, yaitu mempersiapkan diri untuk masa penderitaan. Kita harus percaya kepada Allah yang memegang kendali atas sejarah dan mempersiapkan diri melalui latihan kesalehan. Saya berdoa dalam nama Tuhan agar kita semua dapat menjalani hidup dengan iman yang teguh, baik di masa kelimpahan maupun di masa penderitaan, dan senantiasa hidup di dalam anugerah-Nya.